Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi tentunya kita bisa berkumpul di sini karena adanya WA grup Surat Cinta yang dikirimkan oleh Bapak fasilitator kita, Bapak Nana Suryana, di mana beliau ingin berbagi bagaimana tips dan trik untuk bisa lolos dalam seleksi guru penggerak ini. Namun kita perlu mengetahui siapa sebenarnya sosok ini. Untuk itu inilah beliau. Mohon sabar. Dari saya gitu. Mbak. Oke, Bapak fasilitator kita, Bapak Haji Bakar Nana Suryana, beliau adalah fasilitator pendidikan guru penggerak yang sukses telah membawa kami angkatan 2 Kabupaten Gorontalo dan saat ini sedang di angkatan 4 ya, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Beliau dalam kesehariannya sebagai pengawas di Kabupaten Subang, dan beliau juga merupakan penulis dan fasilitator tulisan sebagai bibliograsi yang salah satunya adalah buku berbagi sendiri yang merupakan kolaborasi kelas pendidikan guru penggerak yang ada di Kabupaten Gorontalo bersama para pengajar praktik dan calon guru penggerak. Semua kolaborasi bersama Bapak fasilitator dan para calon guru penggerak yang ada di Kabupaten Gorontalo, dan malam ini beliau akan berbagi bagaimana tips dan trik bisa lolos dalam pendidikan ini yang berikut. Nana Suryana, kami persilahkan. Ya, silakan Bapak. Luar biasa. Saya jadi tersepona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah wa basmalah walhamdulillah wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ah wa wala haula wala quwata illa billah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam suasana yang segar bugar, sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan di malam minggu ini bukan malam minggu kelabu, tapi justru malam minggu yang bermakna, Bapak Ibu sekalian. Tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Yang pertama kepada Bu Amna. Bu Amna Abdullah ini guru penggerak yang luar biasa. Walaupun belum lulus, ya, tapi sudah lulus. Belum lulus artinya belum dapat sertifikat. Namun pembelajarannya sudah tuntas dan nilainya sudah sangat luar biasa. Jadi Bu Amna ini adalah guru penggerak yang luar biasa tentunya, yang nanti mungkin akan mendampingi saya selama kegiatan malam hari ini. Dan jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar kemampuan saya, mungkin Bu Amna akan membantunya, karena beliau yang merasakan pernah turut dalam seleksi calon guru penggerak. Kalau saya sih belum pernah begitu. Namun demikian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih pula kepada sahabat saya, itu Bapak Dr. Suwardi. Bagaimana Pak Dokter kabarnya? Halo, Pak Dr. Suwardi. Tapi tadi tampak hadir ya. Iya, assalamualaikum. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Ini sahabat Sehat. saya nih. Sehat Sejak semuanya. sejak menjadi
calon pengawas, sekarang jadi fasilitator yang luar biasa. Alhamdulillah. Saya sengaja mengundang beliau, jadi takut di saya mati lampu, nanti yang melanjutkan pembelajaran adalah Bapak Dr. Suardi gitu. Karena di daerah saya sering mati lampu. Insya Allah siap. Nah, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, saya tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir saat ini. Kehadiran Bapak Ibu adalah bukti kepedulian Bapak Ibu terhadap pendidikan anak-anak kita di masa yang akan datang. Karena ini menunjukkan bahwa keseriusan Bapak Ibu. Ternyata dari sekian banyak orang, Bapak Ibu adalah salah satu di antaranya yang berani mengorbankan waktu malam minggunya ini hanya untuk berbincang-bincang masalah masa depan bangsa ini, Bapak Ibu. Karena maju mundurnya pendidikan kita salah satunya adalah ditopang oleh semangat juang Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena ini saya mengingatkan untuk kita semuanya. Bahkan bukan hanya mengingatkan tapi berharap Bapak Ibu. Kehadiran Bapak Ibu malam ini didorong oleh semangat juang yang tinggi untuk masa depan bangsa. Bukan sebatas karena ingin jadi kepala sekolah atau jadi pengawas sekolah atau pejabat yang lainnya Bapak Ibu. Itu terlalu dangkal cita-cita kita. Gitu. Jadi ketika kita berbuat maksimal untuk pendidikan kita, lalu kemudian Allah menganugerahi sebagian kecil nikmat yang berupa jabatan kepala sekolah, pengawas sekolah, atau pejabat pendidikan lainnya, itu adalah dampak dari keseriusan kita memperlakukan anak-anak bangsa ini menjadi anak-anak bangsa yang berkualitas, Bapak Ibu. Jadi itu saya ingatkan sejak awal, Bapak Ibu, jangan pernah salah niat. Begitu. Toh yang namanya jabatan adalah guratan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti Bapak Ibu kalau tujuannya hanya untuk sebagai kepala sekolah, pengawas sekolah, kemudian pejabat pendidikan lainnya, lalu tergerak untuk masuk ke sini, ini menurut saya terlalu dangkal cita-cita kita. Sebab apa? Suatu saat mungkin ada di antara guru penggerak yang memang tidak ditakdirkan oleh Allah seperti itu, nanti akhirnya kecewa dan tidak berpahala apa-apa. Begitu Bapak Ibu. Nah, itu sekedar sekedar mengingatkan dan sekaligus harapan Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin berbagi materi dulu. Ya, izinkan saya untuk men-share materi. Ya, sebentar saya buka dulu. Bagaimana Bapak Ibu perasaan Bapak Ibu malam hari ini? Luar biasa. Halo. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Pak. Syukur. Ini suara siapa itu? Perasaan saya kenal. Ada Bu Desi ya. Banyak juga yang belum kenal. Mudah-mudahan perkenalan kita hari ini dicatat oleh Allah sebagai sebuah kebaikan dan Alhamdulillah nanti luar dipertemukan biasa. di akhirat ya Bapak Ibu. Amin. Bapak mohon maaf izin off kamera. Oh iya, kalau saya dibuka aja nggak apa-apa ya? Gitu. Ini sudah tampak Bapak Ibu? Ya sudah. Ya sudah ada Pak. Ya, ini yang Iya, gambar ada, Pak. yang saya sharekan nih. Sosialisasi. Ya, Sosialisasi. ini rambut saya masih hitam Bapak Ibu. Dulu tuh masih rajin ngecat, tapi saya sekarang sudah insaf Bapak Ibu. Karena apa? Bantal saya yang bersih jadi kotor gara-gara cat kepala. Bapak Ibu sekalian, hari ini judulnya adalah sosialisasi dan tips lolos seleksi. Mudah-mudahan
dengan penjelasan ini nanti Bapak Ibu mendapatkan gambaran, dan ketika kita belum jelas, mari kita diskusikan bersama, karena di sini ada beberapa orang yang memang sudah menjadi guru penggerak, Bapak Ibu. Ya, kebetulan saat ini saya sebagai fasilitator di Kabupaten Gorontalo yang kemudian sebentar lagi akan kelulusan, dan sekarang memegang pula di angkatan 4 sebagai fasilitator di Samosir 2 kelas. Nah, pendidikan guru penggerak, ini namanya juga sosialisasi Bapak Ibu ya. Saya jelaskan dulu, dan sebetulnya Bapak Ibu sudah tahu, bahkan mungkin sudah buka-buka link ya, bahwa guru penggerak ini, pendidikan guru penggerak ini adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama 6 bulan. Nah, sebetulnya yang lalu-lalu, artinya angkatan 1 sampai angkatan 5 itu pendidikannya 9 bulan. Nah, untuk angkatan 6 ini, Bapak Ibu, ada dispensasi ini ternyata. Hasil kajian ternyata masih bisa diefektifkan sampai 6 bulan, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bersyukur nanti ketika lolos pelatihannya tidak terlalu lama. Hanya mungkin dampaknya Bapak Ibu nanti pengurangan jam. Ya, jam sertifikat nanti akan berkurang. Yang biasa 9 bulan itu sekian, kalau tidak salah berapa ratus itu ya, itunya 300 sekian kalau tidak salah itu luar biasa. Jadi punya sertifikat yang jamnya banyak itu hanya di sini Bapak Ibu. Gitu. Artinya Bapak Ibu, selama program ini berjalan, Bapak Ibu masih bisa menjalankan tugas mengajar sebagai guru. Jadi tidak mengganggu. Kalau seandainya sekali-kali ada kegiatan meeting seperti ini, ya itu hanya insidental Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu bisa bekerja seperti biasa. Nah, untuk melanjutkan kegiatan ini, tadi kan ini pemanasan ya, pemanasan. Saya ingin Bapak Ibu masuk dulu link lah, biar hangat ini. Ya. Masuk dulu link. Ini saya share sambil nanti ngisi ya sebentar lah. Ya. Di chat Bapak Ibu silahkan buka. Nah, di sini ada Bapak Ibu silahkan klik itu. Ya, ada menti tentang, saya ingin tahu tentang perasaan Bapak Ibu yang sesungguhnya itu seperti apa. Tadi kan yang menjawab hanya 1-2 orang. Nah, coba sekarang yang hadir tuliskan satu perasaan Bapak Ibu untuk dokumentasi bukti fisik saya bahwa Bapak Ibu hari ini sedang apa gitu perasaannya. Campur aduk. Campur aduk, silahkan. Nah, biar terlihat akan saya sharekan. Baru 7 orang, silahkan Bapak Ibu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan Bapak Ibu untuk bergabung, dan sudah bergabung silahkan klik link yang sudah saya share. Wow, ternyata antusias mengalahkan perasaan bahagia. Baru 18 orang.
Ya, rasa bahagia dan senang sudah gabung. mengikuti materi ini. 25 orang dari yang hadir. Unmute Bu, unmute. Oke Bapak Ibu, cukup sekian saja sekedar pemanasan. Kita masuk dalam link menti ya. Ini luar biasa, semakin bertambah banyak, ini 47 orang. Tapi silahkan saja kalau masih mau mengisi, ininya tidak akan saya tutup ya, terus bertambah. Baru 32 orang. Namun demikian, sambil yang belum mengisi, saya lanjutkan materi. Saya share kembali materinya. Ya. Terkait dengan peran guru penggerak, Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu disarankan untuk bergabung dengan guru penggerak? Bahkan kepala sekolah itu harus wajib sebetulnya di satu sekolah itu punya guru penggerak, Bapak Ibu. Rugi rasanya satu sekolah tidak ada satupun guru penggeraknya. Apalagi luar biasa ketika satu sekolah punya 4, 5, 6 guru penggerak. Ya, ibarat sebuah kereta, kepala sekolah adalah lokomotifnya, itu sangat berat menarik begitu banyak gerbong. Tapi ketika dalam gerbong-gerbong itu juga ada mesin-mesin penggerak, maka kereta itu akan semakin dahsyat kecepatannya. Gitu. Melaju untuk menggapai sebuah cita-cita itu akan lebih mudah ketika di dalam sekolah tersebut banyak penggeraknya, Bapak Ibu. Gitu. Oleh karena ini, guru penggerak itu diharapkan menjadi katalis perubahan pendidikan di daerahnya dengan cara apa? Satu, menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya. Ini sudah pasti Bapak Ibu nanti, insya Allah. Kedua, menjadi pengajar praktek bagi rekan guru lainnya. Nah, karena sudah mendapatkan pendidikan lebih awal, yang tentunya nanti guru-guru penggerak ini akan membantu guru-guru yang lain dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tentang pembelajaran. Mendorong meningkatkan kepemimpinan murid di sekolah, membuka ruang diskusi positif di ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan dalam maupun di luar sekolah. Juga menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan. Unmute Bu Nurul. Ya. Nah, itu unmute. Bu Nurul, unmute Bu Nurul. Apa harus dipaksa ya unmute? Oke. Kemudian Bapak Ibu, sekilas saja, karena intinya kita nanti akan membahas bagaimana cara registrasi dan sebagainya ya. Program guru penggerak ini menciptakan kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, intinya Bapak Ibu, dengan Merdeka Belajar, salah satu programnya adalah pendidikan guru penggerak. Ya, ada 5 sebetulnya. Ya, salah satunya adalah penambahan anggaran BOS, kemudian penghilangan UN, ya, tentang PPDB, tentang akreditasi dan lain sebagainya. Dan yang kelima, salah satu program dari Merdeka Belajar ini adalah ya, tentang program pendidikan guru penggerak. Ya, ini menciptakan pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, apakah selama ini
tidak berpusat pada murid, Bapak Ibu tentunya akan dapat membedakan yang selama ini Bapak Ibu lakukan setelah Bapak Ibu bergabung di guru penggerak, Bapak Ibu. Pasti nanti dalam modul pertama itu adalah perubahan paradigma, perubahan berpikir Bapak Ibu yang selama dilakukan selama ini terkadang itu akan terasa kurang tepatnya apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian setelah Bapak Ibu belajar di modul 1. Nanti sekilas saya akan jelaskan. Nah, program ini akan menciptakan guru penggerak yang dapat satu mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi, dan kolaborasi secara mandiri. Memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Kemudian merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua. Berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan murid. Kemudian mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah. Ini sebetulnya sepintas Bapak Ibu, ini sudah saya selama ini kan sudah melakukan seperti ini, begitu. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan memang faktanya seperti itu. Memang artinya Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang hebat, memang sudah hebat, nanti ketika masuk ke dalam guru penggerak itu tinggal memoles sedikit demi sedikit, begitu. Merubah sesuatu yang memang belum dilakukan atau yang sudah dilakukan ditingkatkan, begitu. Kemudian Bapak Ibu, nah ini jadwal seleksi yang pernah dilakukan dan yang akan dilakukan Bapak Ibu. Sekarang kita berada pada posisi angkatan 6. Di Subang masuk angkatan 3 yang kemarin itu target nasionalnya 2.800. Kemudian daerah sasarannya 56. Nah, ini sebetulnya kalau dirata-ratakan ini hanya 50 CGP setiap daerah. Begitu. Ini pun sama. Nah, 8.050, kemudian rasa sasarannya bertambah, namun menurun dari angkatan 5, itu ketika dirata-ratakan, artinya ini dibagi ini, maka per daerah kebagian CGP-nya itu 50 orang. Gitu. Namun faktanya, di Subang saja dengan daerah sasaran 56 kuotanya 2.800 ternyata Subang kebagian 113 orang. Kenapa? Gitu. Kenapa Bapak Ibu? Karena di wilayah negara Indonesia setiap kabupaten itu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Saya yakin di Subang dengan di Gorontalo itu beda. Ya, di Subang punya sekolah SMP-nya saja 136. Misalkan dengan negeri sekian, swasta sekian. Nah, di Gorontalo pasti tidak sejumlah itu, mungkin akan lebih sedikit jumlahnya. Begitupun di daerah yang kabupatennya lebih ke timur begitu. Nah, ketika nanti jatahnya ini diambil sedikit-sedikit, dilimpahkan ke daerah yang punya sekolahnya atau jumlah gurunya banyak. Nah ini pun akan demikian ini. Angkatan 6 pun kalau dibagi 161 itu kurang lebih per daerah kabupaten kota jatahnya 50 orang. Namun nanti faktanya akan berbeda-beda karena memang setiap daerah kondisi sekolahnya beda-beda. Kondisi gurunya juga jumlahnya beda-beda, begitu. Nah, pendaftarannya itu dimulai tanggal 15 Januari. Nah, tapi Bapak Ibu, untuk lebih aman, Bapak Ibu mulai tanggal 10 itu ya, sering buka setiap hari. Begitu. Jadi dibuka setiap hari. Lihat lagi, oh belum begitu. Nah ini tanknya tanggal 15. Kalau masih tanggal 15 juga belum, mungkin ada
perubahan begitu. Ya, ada perubahan ini. Jika ada perubahan waktu akan diumumkan melalui laman, di situ juga akan diumumkan. Nah, kalau memang Bapak Ibu punya semangat juang yang tinggi, punya jiwa kewirausahaan yang tinggi, maka hadirlah setiap hari untuk mengecek begitu. Nah, rekrutmennya 15 Januari, kemudian mulai pendidikannya nanti tanggal 12 Agustus. Luar biasa lama, kurang lebih 8 bulan ya Bapak Ibu, baru dimulai pendidikan. Nah, sebetulnya ini bisa tidak usah lah. Saya sediakan link sebetulnya, nanti kalau misalkan Bapak Ibu butuh nanti saya berikan supaya tidak terlama pertemuan kita. Nanti kalau di penghujung masih ada waktu, saya buka link tersebut. Bapak Ibu, kemudian nih perjalanan menjadi guru penggerak. Januari seleksi ya, tanggal 15, kemudian Agustus program pendidikan guru penggerak berupa pelatihannya daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama 6 bulan. Cuman Bapak Ibu, sekedar informasi saja hasil pembicaraan tingkat atas bahwa yang biasa lokakaryanya itu di hotel ya, sampai angkatan 4 itu masih di hotel Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang jumlahnya masih terukur lah. Gitu. Semakin ke sini kan semakin banyak tentunya. Maka nanti pemerintah akan mencarikan tempat-tempat di daerah kabupaten kotanya masing-masing begitu. Hanya sekedar informasi katanya tidak di hotel. Ya. Itulah penyesalan bagi yang terlambat daftar gitu. Beda ketika daftar angkatan 1, angkatan 2. Luar biasa. Nah, nanti di 2023 sekitar bulan Maret ini, bulan 3 kalau tidak salah, menjadi Bapak Ibu yang lulus menjadi guru penggerak. Nih, menyandang sebagai guru penggerak, guru yang bisa menggerakkan guru-guru yang lain atau anak-anak yang lain atau lingkungan sekolah yang lain. Mana ini? Nih. Kita lanjut. Bapak Ibu nanti ketika lulus sebagai calon guru penggerak, maka Bapak Ibu akan disuguhkan beberapa paket modul. Di antaranya sebetulnya yang biasa dikerjakan itu ada 3 paket begitu. Sampai saya kurang tahu nanti untuk yang sekarang sepertinya ada 4 paket gitu tambahan kalau saya lihat dari materi ini, tapi tidak tahu lah. Nanti kita bahas ya. Nah, paket modul yang pertama itu tentang paradigma dan visi guru penggerak. Nah, jadi Bapak Ibu nanti akan mempelajari ini, akan belajar bagaimana merumuskan visi sebagai guru penggerak Bapak Ibu. Yang tentunya nanti akan menuju kepada suatu titik, yakni profil pelajar Pancasila. Maka topik yang dibahasnya itu tentang filosofi pendidikan Indonesia, nilai-nilai dan peranan guru penggerak, membangun visi sekolah, membangun budaya positif di sekolah. Ini durasi pembelajarannya 2 bulan, Bapak Ibu. Nih, jadi sayang kan kalau Bapak Ibu tidak bergabung, ini Bapak Ibu bisa cerdas, bisa pintar gitu. Ya. Dan guru-guru yang lain tidak bergabung di sini itu tidak akan belajar ini Bapak Ibu, kecuali nanti guru penggeraknya sendiri yang akan bergerak ketika di sekolah tersebut ada guru penggerak. Nah, capaian pembelajarannya dalam modul ini, calon guru penggerak mampu memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas hubungan nilai-nilai tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Calon guru penggerak mampu menjalankan strategi sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter dengan budaya positif. Nah, kemudian juga calon guru penggerak mampu mengembangkan dan mengkomunikasikan visi sekolah yang berpihak pada murid
kepada para guru dan pemangku kepentingan. Nah, ini sasarannya yaitu standar kelulusan, yaitu murid, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita memperlakukan anak didik kita sebagai raja, yang selama ini kita berharap bahwa kita diturut oleh murid-murid kita, tetapi dalam program guru penggerak bagaimana kita sebagai guru melayani, memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak didik kita yang tentunya beragam keinginannya, beragam kemampuannya, beragam modal dasar yang dimiliki oleh setiap anak. Nah, itu Bapak Ibu. Oleh karena itu, di paket modul 2 ini kita akan disuguhkan dengan praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, apakah selama ini kita tidak berpihak pada murid? Nah, Bapak Ibu bisa membedakannya nanti setelah Bapak Ibu bergabung di program guru penggerak ini, Bapak Ibu. Jadi topiknya nanti ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi setiap anak punya bakat yang berbeda, punya potensi yang berbeda, gaya belajar atau profil belajar siswa yang berbeda-beda. Nah, kita harus melayani anak yang berbeda-beda itu tentunya Bapak Ibu. Dan insya Allah nanti Bapak Ibu akan bisa setelah Bapak Ibu bergabung di sini. Begitu. Selain pembelajaran berdiferensiasi, juga Bapak Ibu akan belajar tentang emosi dan sosial, pembelajaran emosional dan sosial gitu. Kemudian juga akan belajar tentang coaching, ya. Nanti akan praktek tentang coaching ini Bapak Ibu. Pembelajarannya durasinya 2 bulan dan capaiannya calon guru penggerak dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang berbeda. Jadi setiap anak itu dengan kodrat alamnya berbeda, ya tentunya kebiasaan belajarnya dan lain sebagainya juga berbeda-beda. Dan kita punya kewajiban untuk memperlakukan anak dengan cara yang berbeda. Itulah pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu yang selama ini saya yakin Bapak Ibu mengajarnya seperti itu, anak harus ikut dengan cara mengajar Bapak Ibu. Kemudian calon guru penggerak mampu mengelola emosi dan mengembangkan keterampilan sosial yang menunjang pembelajaran. Tuh. Kemudian CGP juga mampu melakukan praktek komunikasi dengan memberdayakan sebagai keterampilan dasar seorang coach. Kemudian juga calon guru penggerak mampu menerapkan praktek coaching sebagai pemimpin pembelajaran. Ya, nanti insya Allah ini materinya akan dibagikan. Dan karena direkam juga nanti rekamannya akan dibagikan bagi yang membutuhkan yang tidak hadir saat ini. Kemudian juga ada paket modul 3. Dalam paket modul 3 ini Bapak Ibu akan belajar tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu, karena tidak semua pemimpin mampu mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itu, wajib belajar tentang bagaimana mengambil sebuah keputusan dengan dihadirkan berbagai macam dilema, ya, permasalahan-permasalahan ketika kita